ajarkan kepada anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh digabung dengan sholat sunnah yang lain itu apa saja? Ya, di dalam syariat Islam itu terdapat jenis sholat sunnah, yang mana sholat sunnah ini bisa dilakukan sistem penggabungan. Ini kalau ambil dari kitab syarahnya Muhadzab Tahiyatul Masjid, bisa jenengan masukkan langsung ke sholat fardu. Ketika jenengan masuk ke masjid, pas qomat dikumandangkan, jenengan ketika sholat fardu jenengan niat Tahiyatul Masjid pun masuk. Okay. Walaupun seandainya ada yang lumayan panjang, kita dianjurkan sholat sendiri tahiyatul masjid. Tapi kalau saat itu waktu terbatas, maka jenengan cukup menggabungkan tahiyatul masjid di dalam sholat fardu. Malih sholat 2 rakaat selepas wudu, mantun wudu, jenengan wonten kesunahan sholat 2 rakaat. Ternyata jenengan niku sampai sholat duha pun jenengan niati duha, sholat sunnah wudu jenengan masukkan dapat. Sholat sunnah tawaf, sholat sunnah mantun tawaf 7 putaran jenengan diaturi temriku sholat sunnah 2 rakaat. Tuh jenengan pengen sholat kalian tinggal menggabungkan di sholat duha. Malih sholat sunnah ihram, mantun mandi wudu jenengan sholat sunnah ihram. Sebelum jenengan tawaf berangkat ke Mekah niku tegene miqat nggih, tegene tan'im napa jiunan jenengan sholat sunnah ihram. Setelah itu jenengan pakai niat ihram. Lah jenengan nggadahi sholat semisal duha jam 9 atau jam 10 jenengan gabungkan di sholat duha. Napa malih sholat istikharah masuk, sholat hajat masuk, sholat mau bepergian, sholat datang dari bepergian. Niki namanya pun sholat yang bisa ke dalam sholat yang lain. Terus jenengan mungkin perhatiake prakteke mungkin isyraq, jangan sholat istikharah masukkan di dalam niat. Sholat hajat jenengan apa di dalam apa isyraq, termasuk sholat seperti isyraq bisa masuk di dalam sholat duha niku. Terus bagi orang yang tiba-tiba habis keluar dari kamar kecil wudu, berarti dia punya tuntutan sholat tahiyatul masjid, punya tuntutan sunnah 2 rakaat untuk berarti digabung ke nggih, istikharah masuk, hajate masuk, sunnah wudu masuk, sunnah tahiyatul masjid masuk. Lah mungkin jenengan matur niki badhe bepergian, jenengan niati sholat 2 rakaat meneh lho, gangsal salat dalam 2 rakaat. Alhamdulillah niku. Nggih, ini yang saya bisa terangkan sebagian. Di situ masih banyak keterangan nek mboten salah antara 15 salat sampai nggih 10 sampai 15 salat, di mana salat itu semuanya bisa digabungkan jadi satu. Napa? Salat tasbih monggo. Sholat tasbih seandainya jenengan badai memasukkan monggo, cuma kalau sholat tasbih kan harus sesuai dengan tasbihnya 150 apa? Kali per 2 rakaat, berarti kalau 4 rakaat berapa? 300 kali. Monggo badai tasbih masukkan istikharah dengan masukkan hajat, termasuk juga sunnah taubat, termasuk juga namanya pun sholah, termasuk juga namanya pun
nopo istilahnya niku salat nopo niku salat ketika masuk rumah. Tiap masuk rumah sholat 2 rakaat, namanya pun sholatul muqarrabin. Tiap masuk rumah 2 rakaat. Ibu-ibu keluar belanja melebu sholat 2 rakaat. Keluar lagi 2 rakaat. Masya Allah, rumahnya kados masjid. Namanya pun sholat al-muqarrabin. Oke. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa boleh kita setiap kali melakukan sholat sunnah setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali? Kata jamaah aliyah, modal Al-Ikhlas terus dengan niat dan maksud menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Innamal a'malu, jenengan mboten niati niku sudah masuk, mboten usah jenengan niati wis masuk. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas senilai 1/3 Al-Qur'an, 10 juzuk. Jenengan niati napa jenengan mboten niati tetap mendapatkan hataman Al-Qur'an. Kalau per rakaat jenengan ulangi napa 3 niku baru 3 kali, nek 300 kali ya Allah. Nah, okay. Nah, cuma niki kula kutip masuk nek ditanya surat nopo, Qul 2, Qul ya ayyuhal kafirun, kalau Qul kalau bisa di selang-selingi bagi orang yang apal surat yang lain, nggih, tolong jangan pakai kul terus. Sebab kalau orang yang bisa surat yang lain, apalagi apal, hukumnya makruh. Wong surat kok pakai kul mawon, niku hukumnya makruh bagi yang mengkhususkan surat ini di surat tertentu. Tapi bagi yang mengkhususkan bukan apa-apa. Nah, sebab dulu ada sebagian sahabat itu kalau sholat mesti modalnya kul huwallahu ahad. Sampai makmumnya itu pegelen, no, imam kok amin kul mawon iki ya no. Datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tolong imami diganti ya Rasulullah. Ya Rasulullah, niki imam kula napa niki mosok surate kok sampai qul huwallahu ahad mawon, mboten wonten lintune surat ya Rasulullah. Kata Rasul, panggil dia, suruh datang. Ditanya, kenapa kamu ikhlas? Dijawab, ya Rasulullah, itu surat saya cintai. Salahkah itu? Mboten salah. Dari sekian surat 114, Al-Ikhlas ini paling saya cintai ya Rasulullah. Saya kalau sudah pakai qul huwallahu ahad ya nggak mau pindah surat yang lain. Kata Rasulullah, sesungguhnya masukmu surga nanti di akhirat sebab cintamu dengan Rasulullah Muhammad. Jadi monggo, nah, cuma nek saged nggih qul huwallahu ahad ditaruh di akhir. Manten Fatihah baca surat nopo ditutup qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Fatihah surat nopo ditutup qul huwallahu, supados jenengan dapat sil dan barokahnya surat-surat yang ternyata Ustaz apal kula cuma qul huwallahu ahad. Nggih monggo. Alhamdulillah. Nggih, alternatif dari Allah Subhanahu wa taala pun niki wonten setunggal pertanyaan. Nggih, monggo. Kita tutup pertanyaan yang terakhir.